Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sabia Channel. Ya teman-teman, kali ini ibu mau berbagi pengalaman tentang kewajiban sholawat ya teman-teman, yang seperti kemarin ibu pernah janjikan di status WA ibu. Nah kali ini ibu nggak berbagi kegiatan ibu sama anak-anak ya. Jadi kalau kalian mau tahu pengalaman ibu, lupa share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya ya teman-teman, biar kalian itu nggak ketinggalan video-video ibu sama anak-anak yang terup to date. Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Ibu mau cerita, berbagi pengalaman yang baru kejadian beberapa waktu yang lalu. Ini baru banget loh teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang kewajiban sholawat menurut ibu ini benar-benar nyata. Jadi teman-teman jangan putus asa kalau pengen sesuatu itu harus disolawatin tapi kok belum kekabul, belum nyata. Jangan putus asa, terus aja lantunkan, terus amalin terus sholawat itu. Oke teman-teman, ini ibu mau cerita ya. Maaf ya teman-teman disambi karena anak-anak kebetulan udah pada bangun dan mereka masih aktif-aktifnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya nyambi ngejawab pertanyaan-pertanyaan mereka ya. Nah kejadiannya itu gini, ibu itu udah setahunan lah ya ibu tuh ngamalin sholawat setiap hari itu 1000 sholawat, tapi ibu nggak ini sih, kadang 1000 kadang enggak, tapi yang sering ibu mengusahakan itu 1000. Nah singkat cerita, kemarin itu kami ibu sama suami itu pulang ke kampung halaman ibu di Pemalang karena ada pak itu sakit sama bule gitu. Jadi kita memutuskan untuk pulang, untuk pengen nengokin, pengen jenguk, pengen tahu kabarnya. Ya udah kita pulang, di sana cuman 2 hari ya. Kita itu modal nekat karena waktu itu keadaan suami belum gajian gitu, gajian masih 5 harian lagi lah ya. Akhirnya kita pulang ke Pemalang. Nah di sepanjang jalan juga ibu sholawatan terus karena waktu itu ayahnya anak-anak itu pulang kerja malam, jadi otomatis ibu ketar-ketir, khawatir kayak aduh dia belum tidur loh, dia langsung tancap gas ke Pemalang, takut dia ngantuk atau kecapean atau gimana gitu. Jadi sepanjang jalan itu ibu juga sholawatan terus, minta sama Allah biar dilindungi, biar selamat nyampe tujuan gitu. Nah terus singkat cerita akhirnya kita sampai ke Pemalang dan kita udah bermacam-macam, kita udah ketemu, kita udah semangatin mereka, akhirnya tibalah kita untuk balik lagi ke Cikarang. Sampai akhirnya kita itu bener-bener limit banget uangnya. Kita hanya punya uang tunai itu 70.000, di etol itu masih ada sisa 20.000, ya udah gitu. Nah posisi kita suami belum gajian dan gajian masih 2 hari lagi, ya udah kita udah bismillah aja. Dan kita udah, maaf ya teman-teman terjeda lagi ya, kita itu benar-benar udah limit ya, uang cuma segitu dan jam temen 2 juta, kita udah minus 2 juta karena kita pinjam ke temennya. Nah saat itu kita udah, masa sih kita mau pinjam lagi gitu, jadi kita udahlah, kita irit-irit aja sebisa mungkin segitu. Maaf ya teman-teman. Oke, saya lanjutin lagi ya teman-teman, maaf terjeda lagi. Oh ya, ulang lagi ya. Pokoknya habis itu kita udah pinjam temen 2 juta dan kita berpikir masa sih kita mau pinjam lagi, kan nggak enak gitu. Jadi ya udahlah, sebisa mungkin kita dengan uang segitu kita diirit-irit nyampe suami gajian gitu 2 hari lagi. Nah tiba itu galon itu kebetulan habis dan suami memutuskan untuk beli di Indo aja ibu, soalnya di
etol masih ada uang sisa 20. Jadi kalau misal buat beli galon masih bisa tuh lumayan. Jadi uang kita yang 70 itu nggak kepake, kata suami gitu. Oke lah ayah, boleh gitu. Udah jam itu udah 8:30, kita udah aduh masih buka nggak ya gitu. Udahlah bismillah aja ya, semoga masih buka, karena soalnya kita di Cikarang ini kalau udah jam 8 itu biasanya Indo Alfa itu udah tutup, karena di sini masih PPKM terus ya teman-teman. Nah ya jadi sebelum suami ke Indo itu saya bilang ini, ya tunggu dulu, ini cek ATM ibu, siapa tahu di ATM itu masih ada uang sisa gitu, 50 apa 100 gitu kan, lumayan ya buat pegangan nyampe 2 hari ke depan, kata saya gitu. Kata suami, ya udah, tapi kayaknya udah nggak ada deh bu, udah diambil semua gitu. Ya udah, siapa tahu ada 1 juta, saya itu bilang gitu. Iya saya bilang gitu, siapa tahu ada 1 juta ya, saya gituin. Terus dia ketawa, ya udah deh, hati-hati ya. Saya doain nih dari sini, kata aku gitu. Terus kata suami, iya doain terus aja, siapa tahu ada 1 juta beneran bu, kata dia ledek juga gitu. Oke lah, suami sama anak pertama saya Arsi itu berangkat ke Indo. Nah kemudian kita langsung ini ya, langsung apa, suami ke Indo, dah saya di rumah sama anak yang bayi itu langsung beraksi nih. Beraksinya ibu-ibu kan cuma, kekuatan ibu-ibu tuh cuma doa. Ya udah kita berdoa, ibu di rumah sambil doa, ya Allah semoga masih ada uang sedikit lah ya di ATM saya gitu. Saya berdoa terus sambil, ya Allah bismillah, sambil sholawatan terus, nggak putus tuh saya sholawat terus. Saya doa, habis itu saya sholawatin sampai suami pulang, pokoknya saya sholawat nggak habis, nggak putus gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nyampe suami pulang gitu. Terus akhirnya suami pulang jam 9 itu, suami pulang. Nah suami itu langsung ketawa-ketawa dia dari pintu, Assalamualaikum bu gitu. Waalaikumsalam, gimana ya, alhamdulillah bu, doa kamu kekabul, kata suami gitu. Terus kekabul gimana gitu. Iya, tadi ibu doa apa gitu. Iya tadi ibu doa, kalau berdoa semoga kalau ATM ibu itu ada uang 1 juta, kata ibu gitu kan sambil ketawa. Iya tapi doa ibu kekabul loh, kata suami gitu. Masa sih ya, kata saya kan gitu. Iya loh bu, tapi bukan dari ATM ibu yang ada uang 1 jutanya, tapi di ATM ayah gitu. Terus kata saya, lah kok bisa, ayah udah gajian gitu. Bukan, ini bukan uang gajian, itu ternyata uang yang buat apa, buat angsuran rumah itu belum ditarik, padahal ini udah 1 mingguan ya bu, ya kok nggak ditarik, udah 10 harian, padahal biasanya itu di awal bulan itu ditariknya. Ini udah tanggal 10-an kok masih ada gitu, kok nggak ditarik. Akhirnya udahlah, ayah ambil semua, kata suami gitu. Nah di situ saya langsung kayak ya Allah gitu, seneng kan. Terus kata suami, iya ya kok bisa, nggak tahu kok belum ditarik gitu, padahal biasanya awal bulan loh bu ditariknya gitu. Jadi selama ini tuh uang 1 juta itu diem di tempat, diem di ATM suami, nggak kita buka sama sekali gitu. Itu benar-benar sebuah rezeki banget bagi kami yang pas itu cuman pegangan uang 70, suami 20, saya 50 gitu. Ya bener-bener lah ya, itu keajaiban banget. Nah di situ saya langsung ya Allah terima kasih gitu, langsung kayak ya Allah terima kasih untuk semuanya gitu. Dan saya yakin karena apa ya, ini semua karena sholawat yang saya lantunkan, semua doa-doa yang saya mau gitu, saya yang minta ya Allah gitu. Dan Allah benar-benar ngasih secepat itu gitu. Makanya kita itu nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau kita itu nggak punya apa-apa. Yang terpenting kita itu masih punya Allah sama Rasulullah gitu. Teman-teman kalau misal ada yang tanya, emang sholawat apa sih yang kamu lantunin gitu, kamu amalin sholawat apa gitu.
karena saya bukan nggak bisa ya, bukan nggak bisa, nggak sebagus itu, semerdu itu sholawatan kayak Gus Asmi, terus siapa lagi tuh, banyak lah ya. Jadi saya cukup yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah cukup itu yang tiap hari saya amalin setiap habis sholat fardu itu. Jadi setiap hari itu alhamdulillah saya ngamalin sholawat itu 1000 kali, dan itu nggak sekalian langsung 1000 teman-teman. Jadi 1000 kali itu saya bagi, kan sehari 5 waktu tuh sholat, ya udah 1000 dibagi 5. Jadi tiap habis sholat fardu saya itu ngamalin sholawat itu 200 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai 200 kali. Nah, habis itu habis selesai sholawat ya udah saya minta sama Allah, saya bermunajat sama Allah, saya berdoa sebisa saya sambil apa ya, dengan kerendahan hati saya gitu. Jadi doa, terus saya juga sambil kayak membayangkan kalau misalnya nih, ya Allah saya pengen umroh, ya Allah saya ingin umroh gitu kan. Ya udah saya sambil membayangin seakan-akan saya itu ada di sana, saya ada di depan Ka'bah. Udah gitu. Jadi saya itu senang gitu. Jadi semangat, semakin semangat doa, semakin semangat sholawat gitu. Nah, jadi kalian juga nggak usah khawatir kalau misalnya kata siapa, saya udah ngamalin sholawat nih udah berapa tahun tapi kok mana belum ada keajaiban apapun gitu. Kalian nggak usah patah semangat teman-teman. Percaya Allah itu maha pengabul. Allah itu tahu kapan waktunya doa kalian itu pasti akan kekabul. Jadi kalian nggak usah khawatir, jadi kalian nggak usah bosen untuk doa dan sholawat. Nah, doa itu ibarat kayak kita itu lagi naik sepeda. Kita naik sepeda, kita mau, dan kita punya tujuan kan, otomatis kita punya tujuan. Ya udah, semakin kita kayuh, ya udah pasti kita bakal sampai gitu. Gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi kalian nggak usah putus asa, tetap doa, mintanya sama Allah, pasrahkan semuanya sama Allah, kita bantu sholawat gitu. Ya udah, kalian di situ pasti akan merasa beda. Kalau kalian udah ngamalin, udah kebiasaan ngamalin sholawat, terus tiba-tiba kalian tinggalin tuh kayak ngerasa kehilangan, beda banget rasanya. Kalau kalian udah ngamalin sholawat setiap harinya, nggak harus 1000 ya teman-teman, tapi diusahakan 1000. Kalau kalian mampunya masih setengah, ya udah, keesokan harinya kita tambah lagi agar 1000, usahakan 1000. Nah, soalnya apa teman-teman? Sekali kita bersolawat sekali, Allah itu membalas 10 kali lipat solawat kepada kita. Makanya kalau kita semakin banyak kita solawat, Allah semakin balas. Ya udah, kita tinggal tunggu aja kapan waktunya Allah akan membalas hajat-hajat kita. Itu aja. Gitu ya teman-teman. Itu adalah kisah ibu tentang keajaiban sholawat. Bagi ibu itu adalah sebuah keajaiban. Benar-benar keajaiban sholawat itu benar-benar nyata, ada, pasti, dan rezeki yang tak terduga-duga itu pasti ada gitu. Makanya kalian jangan patah semangat untuk tetap terus berdoa dan amalin sholawat juga. Kalian boleh sebisa kalian sholawat apapun yang kalian bisa diamalkan ya. Nggak cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau bagi kalian itu kepanjangan, kalian juga bisa yang shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, gitu aja juga bisa. Sebisa kalian deh apa. Kalau misalnya kalian, aku nggak bisa nih kalau misalnya habis sholat berlama-lama gitu, aku kan ini kerja, jadi saya ngejar waktu gitu. Ya udah, kalian sambil bekerja, sambil daripada kalian diem gitu kan, ya udah sambil sholawat aja, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, gitu aja teman-teman. Nah baik, itu adalah pengalaman ibu tentang sholawat. Jadi nanti kalau misalnya ada pengalaman baru tentang sholawat lagi, insya Allah ibu akan share. Makanya kalian jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng ya teman-teman, biar kalian itu nggak ketinggalan cerita tentang sholawat ini ya.
Oke teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan patah semangat, terus berusaha, pasrahkan, lepaskan segalanya. Yang penting kita udah doa, usaha, udah lepaskan, pasrahkan, nggak usah ngarep kapan nih, nggak usah. Yang penting kalian percaya doa kita itu lagi diproses sama Allah. Udah gitu aja. Baik ya teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.